segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini, pertemuan yang ke-13 ya. Untuk mata kuliah e-commerce, untuk tema pembahasan pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah strategi dalam e-commerce ya. Strategi dalam e-commerce itu apa saja nanti yang akan kita bahas. Untuk yang belum bergabung, untuk segera bergabung karena kita segera mulai ya untuk mempersingkat waktu. Untuk pembahasan dari strategi ini nanti ada sub pembahasannya. Yang pertama ada pengenalan strategi itu sendiri apa, kemudian elemen dari strategi juga akan kita bahas tentunya. Kebutuhan strateginya itu juga menjadi poin untuk yang akan kita pembahasan nanti. Landasannya mengenai strategi itu seperti apa. Kemudian yang terakhir tips dan peluang bisnis dalam strategi dalam e-commerce. Nah, itu adalah pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini ya. Bisa kita mulai ya. Jadi nanti untuk yang
telat silahkan mengikuti. Pertama kita ke pengenalan strategi terlebih dahulu. Nah, strategi ini secara luas dikenal seperti salah satu dari pemimpin pemasaran di internet dan para agen strategi perencanaan. Strategi spesialis di dalam strategi pemasaran di internet. Nah, dengan suatu penekanan pada didapatnya pelanggan, ingatan, dan konversi, dan membantu klien mencapai sasaran hasil bisnis online-nya. Jadi strategi dalam internet ya, dalam e-commerce ya. Jadi salah satu pemimpin pemasaran di internet. Nah, strateginya agar apa? Agar mencapai sasaran dari hasil bisnis online atau e-commerce yang kita jalankan, seperti itu ya. Untuk menjadi orang yang sukses berbisnis di internet, baik itu penjualan produk atau jasa maupun bisnis sendiri, owner atau reseller, dibutuhkan suatu yang amat vital dalam memperkenalkan website Anda, pengguna internet di dalam maupun di luar negeri ya. Jadi promosi atau pemasaran ini sebagai penunjang kesuksesan tersebut ya. Jadi seperti apa sih strateginya? Nah, salah satunya apa? Dengan pemasaran. Pemasaran dengan apa? Dengan website ataupun aplikasi ya. Nah, itu bisa go internasional ya, tidak hanya di Indonesia saja. Misalkan kita jual beli apa saja ya, ataupun jasa, itu bisa menjangkau ke luar negeri ya. Karena untuk jangkauan dari e-commerce ini kan berarti kan lebih mendunia ya. Beda dengan untuk penjualan yang secara konvensional, itu kan sesuai wilayah masing-masing. Bahkan mungkin untuk Indonesia saja tidak mencakup semua ya, mungkin Pulau Jawa saja gitu. Kalau untuk strategi e-commerce ini kan bisa lebih mendunia. Elemen strategi yang pertama ada peramalan. Di peramalan nanti misalnya ya, pangsa pasarnya yang kita nanti akan dipasarkan itu bagaimana peramalan dari itu, apakah nanti kebutuhannya mungkin akan ramai atau tidak, itu perlu diramalkan ya. Alokasi sumber dayanya juga tentunya kita pikirkan ya, bagaimana nanti untuk sumber daya yang akan kita pasarkan. Kemampuan inti juga perlu kita ini ya, menjadi salah satu elemen ya. Analisa lingkungan, bagaimana lingkungan letak geografisnya, apakah nanti potensinya itu bagaimana untuk saat kita memasarkan sebuah produk ataupun jasa di dalam e-commerce. Analisa perusahaan juga tentunya ya, perencanaan bisnis untuk kedepannya itu seperti apa, itu juga menjadi salah satu elemen dalam strategi tadi. Nah, untuk kebutuhan strategi, kenapa dibutuhkan dalam perusahaan? Nah, perubahan cepat bisnis dan teknologi berarti merupakan peluang dan ancaman yang datang sewaktu-waktu ya. Nah, karena penjualan jual beli di online itu memang lebih cepat ya kemajuannya. Jadi dibutuhkan strategi khusus mungkin ya. Karena ancaman datang sewaktu-waktu. Dengan misalkan kita mempunyai e-commerce tapi tidak terupdate, itu tentunya menjadi salah satu ancaman ya, dalam artian nanti akan ketinggalan zaman. Pada saat kita masih stuck di situ, ternyata untuk yang lain, e-commerce yang lain sudah lebih maju lagi karena selalu update. Nah, saat kita tidak mengupdate semuanya, itu nanti akan ketinggalan. Nah, perusahaan harus mempertimbangkan ya electronic commerce atau e-commerce strategi yang meliputi rencana darurat untuk perusahaan. Misalnya misalkan pesaing e-commerce dari kita itu lebih selalu terupdate dalam hal produknya ataupun
diskon dan lain sebagainya itu ternyata selalu mengupdate dalam satu bulan sekali. Kalau kita tidak menyamai ya, nanti tentunya akan ketinggalan. Misalkan kita mengupdate 3 bulan sekali, ternyata kita sudah ketinggalan dengan beberapa strategi yang memang tidak kita lakukan. Perusahaan dapat menerapkan strategi Customer Relationship Marketing atau CRM. Customizing dalam produk dan jasa, creating apa yang diinginkan pelanggan. Itu perlu kita evaluasi ya. Yang diinginkan pelanggan itu seperti apa sih? Kemudian pengingatan apa yang diinginkan pelanggan agar selalu ingat ke e-commerce kita. Itu salah satu menjadi strategi juga ya, customizing tadi. Kemudian antisipasi kebutuhan pelanggan. Ini sesuai kebutuhan, mungkin bisa kita antisipasi ya, ternyata produk yang kita jual itu kebutuhan dalam hal kebutuhan pelanggan itu jangka waktunya 3 hari atau seminggu. Nah itu baru kita pasarkan kembali seperti itu. Nah itu menjadi salah satu antisipasi ya. Untuk customizing dalam komunikasi, ada iklan banner, iklan yang ditempatkan pada website tertentu. Nah ini juga perlu memang ya, dalam strategi marketing itu namanya iklan itu sangat penting agar orang umum tahu ya. Apalagi dalam hal bisnis ini adalah e-commerce, itu kan tentunya orang melihatnya di iklannya itu biasanya di iklan-iklan di website ataupun dimanapun di internet ya. Jadi memang perlu kita lakukan untuk membuat iklan banner tadi. Kemudian ada email based marketing ya, biar lebih murah dan lebih bisa customizing ya. Marketing melalui email juga salah satu menjadi ini ya, kebutuhan strategi experiential marketing, iklan dengan menonjolkan atau grouping produk. Viral marketing, customizing yang erat hubungannya dengan virus. Ini adalah customizing dalam hal komunikasi di strategi. Nah, untuk customizing dalam harga, ada personalized pricing. Setiap pelanggan membeli dengan harga yang berbeda. Ini kan ada personalized pricingnya ya. Mungkin yang dimaksud di sini dengan harga yang berbeda adalah orang yang sering berbelanja itu biasanya mendapatkan satu kupon misalkan ataupun sebuah diskon. Kemudian ada juga yang untuk pelanggan awal mungkin diskonnya beda dengan untuk pelanggan yang sudah lama. Nah itu masuk ke personal pricing. Kemudian ada versioning. Pelanggan dapat memilih mungkin dalam hal harga ya, ada kualitas misalkan A1, A2, A3. Nah itu berhak memilih ya, ada versioning. Ada experiential marketing, marketing dengan menonjolkan atau grouping produk, menonjolkan produk-produk yang secara umum, secara banyak ya, untuk tidak satu persatu. Untuk landasan strategi, tujuan strategi ini adalah mengenal tahap strategi di mana suatu organisasi menyiapkan informasi tentang visi misi, tujuan dan kontribusi yang dapat dilakukan dengan e-commerce. Yang pertama, bisa meninjau ulang bisnis organisasi, misi dan visi IT-nya. Karena kita menyangkut ke e-commerce, tentunya lebih ke IT ya. Nah, yang kedua, menghasilkan visi dan misi untuk e-commerce. Yang ketiga, mulai dengan industri dan analisa kompetitif. Jadi kita juga harus menganalisa ya, dari kompetitor kita itu kita harus sering kita analisa bagaimana perkembangan perusahaan kita dan juga kompetitor kita. Nah seperti itu. Untuk perumusan strateginya, pengembangan jangka panjang dan perencanaan strategis untuk memanfaatkan peluang dan mengetahui ancaman di dalam lingkungan bisnis untuk memecahkan kelemahan dan kekuatan perusahaan. Untuk meliputi menguji dan mendefinisi ulang misi e-commerce. Yang pertama bisa dilakukan dengan penetapan sasaran produk kita itu untuk lingkungan apa, untuk orang
dalam hal pekerjaan apa misalnya dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan strategi yang sudah kita laksanakan itu, apakah memang kita evaluasi sudah benar-benar efektif atau belum, perlu kita kembangkan kembali. Pengaturan petunjuk implementasi, nah ini juga sering terjadi, orang-orang menjadi salah satu kebingungan ya biasanya. Nah ini ada pengaturan petunjuk implementasi yang lebih mudah sebagaimana untuk dalam ber, ber apa namanya strategi nanti ya untuk dalam e-commerce. Implementasi strateginya menyangkut rencana strategi di mana rencana terperinci jangka pendek dikembangkan untuk pencapaian tujuan strategi. Menetapkan suatu tim web yang akan mengerjakan rencana yang telah dibuat, mulai dengan suatu proyek percobaan, perencanaan untuk sumber daya manusia. Implementasi ya. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjut silahkan kalian kembangkan materi yang dari saya. Untuk perencanaan untuk sumber daya manusia itu lebih jelasnya, lebih spesifiknya itu seperti apa. Nah, itu bisa menjadi PR kalian. Untuk penilaian strategi, evaluasi formal berkala ke arah kemajuan untuk tujuan strategi organisasi, meliputi perumusan kembali strategi dan tindakan yang diperlukan. Nah, sasaran hasil penilaiannya itu menemukan proyek e-commerce mengirimkan apa dan yang harus dikirimkan. Nah, ini penilaiannya ya. Kemudian sasaran hasil yang kedua adalah melakukan penyesuaian rencana jika perlu. Yang ketiga ada menentukan proyek e-commerce jika masih sehat. Nah, ini menjadi poin sasarannya untuk penilaian strategi dalam e-commerce itu seperti itu. Nanti bisa kita ada lanjutkan atau tidak untuk proyek tersebut, atau mungkin dengan diganti dengan strategi yang lain, itu bisa jadi seperti itu. Yang keempat, meninjau kembali strategi awal, belajar dari kesalahan serta meningkatkan rencana masa depan. Misalkan terjadi strategi yang kita buat itu ternyata tidak berhasil dan ada sedikit kesalahan, mungkin itu bisa menjadi sebuah pengalaman ya. Anggap saja itu sebagai strategi belajar, strategi awal untuk meningkatkan untuk mungkin lebih yang lebih baik untuk kedepannya. Yang kelima ada mengidentifikasi proyek yang tidak berhasil secepat mungkin dan menemukan alasan kegagalan. Pada saat kita menggunakan sebuah strategi kemudian tidak berhasil, itu kita harus identifikasi kenapa sih bisa gagal, strategi yang kita pakai itu seperti apa, kendalanya seperti apa, kemudian apa yang harus kita perbaiki agar strategi tersebut bisa berjalan semestinya. Nah, itu harus segera ditemukan. Alasan dari kegagalan strategi tersebut harus kita evaluasi kembali nanti, apakah strategi tersebut masih bisa dipakai atau mungkin bisa digunakan untuk strategi lain. Nah, itu perlu kita ketahui. Dan yang terakhir untuk tips dan peluang bisnis ya. Tips untuk membuat pengunjung kerasan di situs Anda di dalam e-commerce Anda misalnya. Masukkan informasi yang berguna di situs Anda atau di situs tambahan sebagai pendukung dari situs Anda sekarang, dan melink ke situs utama tentang produk Anda sebagai pemuas dahaga informasi bagi yang membutuhkan informasi yang berguna serta informatif. Nah, untuk yang kedua, ajaklah dengan situs web tertentu yang memiliki informasi yang berguna untuk suatu joint venture, dan dari situs itu Anda bisa melakukan negosiasi untuk mempromosikan produk dan jasa Anda. Ide romantis dan tipsnya, apakah Anda sudah memiliki cinta yang sejati namun belum mengetahui cara untuk lebih romantis? Apakah cara berkencan? Nah, ini untuk mengenai ide-ide romantis ya. Anda pendekatan dan pendekatan melakukan juga yang bertutup. Nah, ini untuk percintaan, permasalahannya, rasa. Kemudian untuk rahasia menciptakan mesin uang sendiri, bangunlah kerajaan bisnis. Nah, ini ada linknya, silahkan kalau mau dicoba ya. Bangunlah kerajaan bisnis Anda dengan tanda tangan sendiri, segeralah menciptakan mesin uang sendiri dengan menggunakan script website, paket mesin uang, dan segera nikmati sistem hasil dengan menjadi reseller kami. Temukan informasi silakan. Nah, ini misal kalian mau mencoba ya, bagaimana sih menciptakan mesin uang sendiri. Salah satunya dengan kita gabung di www menjadi owner ini.
nanti akan diarahkan ya, kita sebagai pebisnis itu harus seperti apa, mungkin dengan cara apa agar menghasilkan uang dalam e-commerce ya tentunya, karena ini lebih ke internet ya, ke website. Untuk penghasilan hingga ratusan juta rupiah ini saatnya dapat di mana Anda berkesempatan untuk melakukan. Nah, ini hanya sebuah tips saja ya, nanti bisa kalian misalkan mau dicoba monggo, kalau tidak ya tidak apa-apa, ini tidak wajib ya, karena ini hanya untuk belajar saja, memanfaatkan peluang yang ada untuk bisnis kita itu seperti apa sih, yang bisa misalkan menjadi jutawan itu bagaimana. Nah, ini sudah ada linknya, nanti bisa kalian dicoba. Di sini linknya sudah saya berikan juga. Oke, selesai ya untuk pertemuan kali ini. Saya rasa cukup mengenai strategi dalam e-commerce. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, bisa menjadi tambahan pengetahuan kita semua. Terima kasih untuk yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Untuk pertemuan ke-13 mata kuliah e-commerce ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.